Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri, amin, wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiban kasiran mubaraka walhamdulillahirabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita cintai Ketua DKM Masjid Jami At-Taqwa Kota Bumi 2, akhirnya billah Ustaz Haji Iman Basuki, dan akhirnya billah Ustaz Haji Bidoyo, juga akhirnya billah Ustaz Haji Iwan Setiawan. Saya doakan mudah-mudahan dipanjangkan umurnya dalam keadaan sehat lahir batin, sehingga bisa istiqomah memimpin kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kepada para pemerintah, Bapak RT Totong, saya doakan juga mudah-mudahan diberikan hidayah atau petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menjalankan tugasnya dengan amanah. Pada YouTuber yang eksis Pak Sarijo, saya doakan mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan, Amin ya Allah, dan hasil maksud. Pada hadirin jamaah majelis alim, yang mudah-mudahan kita semua selalu dimuliakan dan diberikan taufik serta hidayah tertunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumula kita dirahmati dan diberkati serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, juga mendapatkan pahala yang besar dan yang banyak dunia, lebih-lebih akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pertama, pahala dan ketemu silaturahmi mudah-mudahan kita dimudahkan dan dibanyakan serta dibarokahkan. Terlebih lagi pahala dan ketuaan haji yang memang hukumnya wajib bahkan wajib main. Apalagi ini masih di bulan Syaban yang mana keutamaannya sekurang-kurangnya ibadah kita khususnya ngaji dibalas 700 kali lipat. Dan alhamdulillah kalau di mana-mana itu ngaji dari awal bulan Syaban sudah pada ditutup ya. Di Kota Bumi mah justru makin banyak ya kegiatan. Nah, maka dari itu ya memang di bulan Ramadan itu mestinya lebih intensif lagi ke ngaji itu. Karena sebagaimana Rasulullah sabdakan, man hadoro, siapa yang hadir, ahlan wa sahlan Ustaz Nurdin. Man hadoro, siapa orang yang hadir majlis al-ilmi, di majlis ilmu fi Ramadan, pada bulan Ramadan, kata Allahu, maka pasti Allah tuliskan lahu untuknya bikulli kodamin, dengan setiap telapak kaki ibadah sana, ibadah setahun. Ini khusus di bulan Ramadan, di bulan lain enggak ya. Jadi keuntungan ngaji di bulan lain itu udah ada di bulan Ramadan, tapi keuntungan di bulan Ramadan itu nggak ada di bulan lain. Yang tadi itu ya bahkan di bulan Ramadan nanti lipatannya sampai 1000 kali lipat.
hanya sangat disayangkan ya kalau ya ngaji diliburkan. Dan memang dari sana juga nggak ada perintah baik itu Al-Quran atau hadis yang kalau Ramadan istilahnya libur, tawakuf gitu ya. Ya justru utlubul ilma minal mahdilalah kan gitu ya. Untuk ilmu dari semenjak buayan sampai liang lahat. Di situ menunjukkan non-stop isinya ya. Ya baiklah, untuk yang pertama kajian kita hadis yang pastinya masih tentang keutamaan puasa. Yang punya dan bawa kitabnya halaman 46 ya. Ahlan wa sahlan atas Ustaz Tewok. Baris ke-5 ya, dari atas, kalau dari bawah mah 2 ayat 4. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi rumi wa baraka fid darain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu, puasa itu, junnatun, adalah tutup, minanari, dari neraka lah. Junnati ahadikum, seperti baju besi, sebenarnya sama aja tutup, tameng ya. Salah seorang dari kamu, minal kitali, dari perang. Wow, hadis riwayat Ibnu Majahin, Imam Ibnu Majah, an Utsmana, dari Sayyidina Utsman sahabat, bahwa, dan hadis ini, hadisun itu hadis sahihun, yang sahih. Jadi di antara keutamaan atau keuntungan puasa, sebagaimana dalam hadis ini, adalah sebagai penutup atau tameng dari neraka. Ya, kita yakin bahwa yang namanya api neraka itu sangat panas, karena ada yang mengatakan 70 kali lipat api dunia ya, bahkan ada yang sampai 1000 kali lipat. Dan memang di dunia mah hakikatnya api ini hanya kalau kayak bara mah barahnya aja itu. Sebab kronologisnya ketika Nabi Allah Adam alaihissalam minta api buat masak di dunia ini kan, itu hanya diberikan sebesar biji kurma, ya bahkan sebelahnya ya, itu udah menghanguskan pohon-pohon pada mati gitu ya. Nah, yang aslinya dibawa lagi. Jadi sekarang mah kalau kayak itu cuma itunya ada kembang-kembangnya gitu. Jadi luar biasa panasnya. Tapi walaupun panas, kalau memang ada penghalang, ada tameng, itu nggak kerasa panas. Seperti gini lah. Kita kalau dekat ya dengan api nih, apalagi memang yang sedang berkobar gitu ya, terlebih lagi api neraka lah. Ini api dunia aja deh. Nah itu pasti panas. Jarak beberapa meter juga ya, apalagi 1 meter. Kayaknya 10 meter juga masih panas kayaknya ya. Iya,
Itu sampai kan waktu Nabi Ibrahim alaihissalam itu dibakar sama Raja Namrud itu bukan dilempari sama orang, bukan. Karena nggak kuat panasnya. Jadi gimana? Itu kayak macam selepetan itu, jepretan itu. Ketapel gitu kan. Itu udah Ibrahim alaihissalam. Jadi saking panas. Apinya besar ya deh, obat. Tapi walaupun panas, kalau memang di dinding ya, dihalangi, itu nggak panas. Nah, makanya ini nanti bisa jadi memang nggak masuk neraka dengan puasa. Bisa jadi masuk neraka tapi karena terdinding nggak panas lah gitu ya. Anggatannya udah paling itu. Ya makan kan ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar, di mana pada saat itu kan matahari hanya 1 asta jaraknya. Semua itu merasakan ya. 1 asa itu 0,5 meter lah kurang lebih. Ya. Karena asa kita mah asa minim gitu ya. Yang standar itu kurang lebih 0,5 meter lah. Ya. Nah itu udah nggak bisa kita bayangkan ya. Makanya itu di padang mahsyar orang sampai dia tenggelam dengan keringetnya gitu ya. Gitu. Sepanas apapun, ya sekarang aja kan kita di dunia nih walaupun berapa juta mil jarak matahari ya. Kalau lagi kemarau apalagi di timur tengah itu ya. Oh. Itu. Tapi ternyata kalau orang yang dapat naungan, ada penghalang ya, nggak panas. Itu. Ada tameng istilahnya. Ya pokoknya mah supaya lebih jelas di sini diibaratkan seperti tameng ketika peperangan dari pembunuhan deh. Kan kalau zaman dulu mau perang itu langsung ya. Kalau zaman sekarang kan dari negara ke negara cukup ya gitu. Tapi nanti berlaku lagi. Ini yang namanya hubungan dengan elektronik nanti udah nggak berfungsi lagi. Gitu ya. Nah zaman dulu itu perang langsung. Nah itu kan paling tombak, panah, betul. Dan kalau dia nggak bawa tameng tuh yang semacam apa tuh? Iya baja itu ya. Perisai itu ya. Nah itu wah, pokoknya mah kena tombak, kena panah. Tapi karena ada tameng, ada perisai, itu nggak tembus di tombak itu, nggak tembus di panah itu, karena baja ya. Nah, akhirnya dia itu mestinya terbunuh kena tombak atau panah, jadi enggak. Itulah. Ibaratnya puasa nanti fungsinya di akhirat khususnya ketika di neraka itu gitu ya. Itu hadis riwayat Ibnu Majah Imam ya, rawi dari sahabat Utsman bin Affan, dan ini statusnya hadis sahih yang bisa pakai menetapkan hukum dan bisa dipublikasikan ya. Nah, kemudian waqala, dan bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, as-shaimu, orang yang berpuasa, illa abtara, itu apabila ia berbuka dari puasanya, sholat maka membacakan sholawat alaihi kepadanya al malaikatu, para malaikat, ataya plugo, sampai selesai ia berbuka. Jadi termasuk keuntungan puasa lagi ya, dimana orang yang puasa nih, itu ketika berbuka, ya di sini terutama yang maghrib itu ya, maka tanpa kita sadari, tanpa kita ketahui, tanpa kita minta memang ya, itu para malaikat. Di sini bukannya satu. Jadi kalau ibaratnya malaikat itu pasti banyak. Kecuali kalau malak ya, baru satu.
Ngapain tuh malaikat? Bersolawat. Tapi pengertian solawat dari malaikat itu adalah istighfar ataupun permohonan ampun. Untuk orang yang puasa itu ketika berbuka ya. Ini yang puasa, kalau yang nggak puasa walaupun buka juga tetap nggak dapat. Nah sampai kapan? Sampai selesai berbuka. Jadi sepanjang dia berbuka ya, itu sepanjang itu malaikat terus beristighfar untuk orang yang buka itu, yang puasa ya. Iya. Makanya kalau dari sini berarti kita bukanya kudu lama ya. Tapi jangan banyak-banyak, dikit-dikit aja. Sebab kalau banyak bentar, nantinya kan kenyang, akhirnya maghrib males, isya ngantuk, ya gitu ya. Jadi di Ramadan mah kita harus atur aja dah. Kalau mau makan mah habis tarawih aja gitu ya. So, kalau sebelum tarawih biasanya suka ngantuk. Iya. Jadi ini sepanjang intinya ya, sepanjang kita buka itu sepanjang itu pula para malaikat beristighfar. Ya. Itu. Tapi jangan mentang-mentang gitu, akhirnya bukanya banyak biar lebih banyak lagi. Biar lama gitu ya. Ya pokoknya mah lama. Yang penting sedikit-sedikit lah gitu. Nah kemudian waqala dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in, bagi tiap-tiap perkara zakatun, ada zakat. Wa zakatul jasadi, dan zakat jasad itu as-shaum, ialah berpuasa. Rawahu, hadis riwayat Ibnu Majahin, Imam Ibnu Majah, an Abi Hurairah, dari sahabat Abi Hurairah, wa Tabrani, dan Imam Tabrani an Sah Ibni Sa'din, dari sahabat Sahal bin Sa'ad. Jadi diantara lagi nih keutamaan puasa, di mana pada dasarnya setiap sesuatu itu ada zakatnya. Zakat itu pembersih, penyubur, khususnya harta ya. Itu yang berapa macam itu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ustaz Nana. Alhamdulillah. Ya. Jadi zakat itu pembersih. Pembersih itu penyubur nanti ya. Makanya harta yang dizakatkan itu jangan secara logika bisa kurang. Justru karena bersih nantinya dengan mudah untuk subur. Nah ternyata jasad juga, badan juga ini ada zakatnya. Khususnya dengan berpuasa tuh. Itu hakikatnya kita ngejakatin badan. Dan dari sini bisa dipahami bahwa ternyata yang namanya badan kita ini jasadnya zakatnya ada dua macam. Satu zakat fitrah, kedua puasa. Ya, puasa. Dan makanya sampai antara zakat fitrah dengan puasa ini kaitan erat. Di mana puasa ini tidak bakal diterima kalau enggak dihantarkan dengan zakat fitrah, tergantung-gantung. Walaupun sebenarnya yang namanya zakat fitrah itu enggak mesti bagi yang puasa aja. Ya, anak kecil juga kan ya, bahkan yang baru lahir aja kan tetap wajib dijakatin. Tapi pada dasarnya itu zakat fitrah adalah penghantar ibadah puasa supaya bisa diterima gitu ya. Jadi itu komplit tuh kalau udah dia zakat fitrah ya, ada penghantarnya, tapi harus ada yang dihantarkannya. Itulah yang namanya berupa puasa gitu ya. Jadi jangan lah yang penting mah zakat fitrah, puasa enggak. Ataupun hanya puasa tapi nggak zakat fitrah, ya kecuali kalau nggak ada ya. Sebab itu mah terkait dengan syarat wajibnya harus ada gitu. Nah itulah hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari jalurnya dari sahabat Abu Hurairah langsung dari Rasulullah tuh.
Yang keduanya, ini jadi hadis ini ada dua jalur ini. Yang keduanya dari Imam Tabrani ya, riwayat Imam Tabrani sampai kepada Sahal bin Sa'ad dari Ibnu Majah ke Abu Hurairah, banyak itu rawi-rawi itu ya, nggak disebutin. Sama tuh dari Tabrani juga ke Sahal itu banyak. Nah kalau sahabat Abu Hurairah, Sahal bin Sa'ad karena memang sahabat itu langsung dari Rasulullah SAW gitu tuh. Jadi Ibnu Majah sama Tabrani mah rawi yang terakhir gitu ya. Waqala selanjutnya, dan bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, naumus shaimi, tidurnya orang yang berpuasa, ibadatun, itu adalah ibadah. Oh enak tidur aja. Sumtuhu, dan diamnya, tasbihun, adalah bertasbih. Wa malu, dan amalnya, mudha'afun, dilipat gandakan. Wa du'ahu, dan doanya, mustajabun, itu dijabah. Wa dzanbuhu, dan dosanya, magfurun, itu diampuni. Sebenarnya memang itu gitu aja, tapi di sini ditafsirin ayzunubuhu, yakni dosa-dosanya as-sogoiru, yang kecil ya. Wahu hadis riwayat Al-Baihaqi, Imam Baihaqi, an Abdillah, dari sahabat Abdullah bin Abi Aufa, wahwa, dan hadis itu hadisun, ialah hadis doib katanya ya. Entah selesailah bab saum atau puasa. Jadi yang terakhir nih hadis tentang keutamaan puasa. Ini walaupun satu hadis tapi banyak nih ya. Dimana diantaranya tentang tidurnya orang yang puasa. Itu jadi ibadah. Dan nggak ngebatalin ya. Jadi walaupun tidur satu hari, nggak batal puasa. Asal, dan nggak batal ya. Cuma masalah dosa enggaknya tergantung. Kalau memang dia belas saja, nggak sholat Johor, nggak sholat asar, dosa itu ya. Jadi jelas tidurnya aja itu. Tapi di sini bukan berarti, lah puasa mah katanya tidurnya aja jadi ibadah, udah tidur aja. Kondisional. Artinya kalau memang maksud di sini tidur jadi ibadah, daripada kalau dia bangun umpamanya maksiat, melek maksiat ya, itu masih lebih baik tidur. Tapi kalau memang dia memang dibutuhkan untuk bangun ya, apalagi macam kerja dan kewajiban yang lain, ya itu justru harus dipenuhi gitu. Jadi jangan gara-gara puasa akhirnya kewajiban itu terbengkalai. Ya, tapi bukan berarti nggak puasa lagi ya. Sebab ini wajib, kecuali kalau puasa sunnah gitu ya. Hanya itu luar biasa, tidurnya aja udah jadi ibadah. Ya. Kemudian diamnya itu dianggap sebagai membaca tasbih. Ya kan ini mau masukkan Allah, luar biasa nih amalannya ya. Dan kita biasanya malas paling habis sholat gitu ya. Jujur aja lah, kita baca tasbih paling habis sholat. Itu kadang-kadang mah nggak sempet ya, ada saking buru-buru aja. Nah ternyata bagi orang yang puasa mah, ketika dia diemnya aja nih, itu udah dianggap baca tasbih. Tuh. Makanya ya ini juga sama. Kalau memang nggak dibutuhkan untuk bicara ya, ya daripada dia bicara yang mungkar, yang maksiat, udah mendingan diam. Sebab itu jadi ibadah, jadi membaca tasbih nilainya. Tapi kalau memang dia dibutuhkan untuk ngajar, untuk bicara kebenaran, nah itu lebih baik lagi gitu. Nah kemudian amalnya orang yang puasa ini dilipat. Jadi pada umumnya kan
yang namanya amal itu mulai dari 10 sampai 700 ya, walaupun itu masih dilipat gandakan ya bagi kehendak Allah. Tapi untuk puasa nih di awal-awal kan udah bahwa karena Allah yang langsung ngebales. Nah ini bisa jadi ya karena saking besarnya sehingga nggak ada yang tahu. Dan kalau memang puasanya betul dasarnya dengan ilmu pastinya ya. Tapi kalau nggak betul mah bisa jadi satu juga ya. Karena memang untuk jadi pahala itu kudu sah dulu. Jadi jangan langsung ngomong atau bicara tentang pahala kalau belum sah. Dan untuk sah tidaknya itu ibadah tentunya harus didasari dengan ilmu gitu ya. Nah kemudian doanya orang yang puasa ini dijabah. Nah kalau sekarang nih yang nggak puasa ya, kita doa diijabah paling habis sholat. Kemudian ketika hujan tuh ya, ketika azan tuh kan itu dijabah tuh ya. Jadi hanya waktu-waktu aja. Ya kalau di Mekah kan banyak tempat-tempat juga gitu ya. Nah ini kita bisa dapatkan kalau sholat, betul. Kalau dia ngejawab azan atau memang dalam keadaan hujan bisa dapat tuh keutamaan dijabah doa. Kalau enggak kan enggak. Tapi ternyata bagi orang yang puasa mah itu mah enggak mesti habis sholat, enggak mesti ketika hujan, enggak mesti dia ketika menjawab azan. Pokoknya full dari mulai subuh sampai maghrib sepanjang itu di mana kapanpun doanya dijabah. Makanya boleh itu ya. Iya lagi narik juga ya. Banyakin doa aja dah. Kalau semua tahu mah nggak bisa. Dan yang terakhir, keutamaan orang yang puasa adalah dosa-dosanya diampuni. Sebanyak apapun ya. Tapi di sini yang dosa kecil ya. Dan pastinya ini hubungannya dengan hak Allah. Sebab kalau dosa kepada hak sesama mah udah nggak ada istilah kecil. Kalau kepada Allah itu ada yang besar ada yang kecil. Ya tentunya kalau yang besar mah udah ada pidananya gitu ya, semacam mencuri ya, itu ataupun judi, minuman keras gitu ya. Nah itu dosa besar. Tapi kalau dosa-dosa kecil di sini, insya Allah itu dimaafin sebanyak apapun. Ya bahkan bukan aja yang sudah lalu ya, yang akan datang juga udah dapat garansi jaminan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu keuntungan bagi orang yang puasa ya. Dan itulah hadis riwayat Imam Baihaqi dari sahabat Abdullah bin Abi Aufa, dan status hadis ini adalah doib ya. Ya berarti kalau untuk menetapkan hukum nggak bisa. Tapi kalau untuk motivasi atau lifadil amal ya, itu silakan aja. Bahkan di dalam kitab Sahih Muslim apa ya, yang jelas Imam Nawawi mengomentari bahwa walaupun hadis doib, kalau memang itu banyak periwayatannya, itu bisa naik derajatnya. Statusnya bisa jadi hasan, bahkan insya Allah sahih gitu. Makanya kita perhatikan nih, ini hadis doib, kira-kira periwayatannya banyak nggak? Kita cari nih di musnad-musnad lain. Kalau memang banyak, itu bisa naik. Iya gitu ya. Gitu. Ya, nah itu intaha, selesailah ya tentang bab puasa, bukan selesai ngajinya ya. Iya, dan insya Allah ya nanti di Ramadan mah saya akan ini tentang keutamaan bulan Ramadan, dan juga lebih luas lagi tentang keutamaan puasa. Referensi nanti ada dari kitab Durratun Nasihin gitu ya. Iya, lebih luas lagi tuh sini ya.
Nah, selanjutnya kajian kita sebagai perbekalan ibadah puasa supaya sah kesananya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kita kaji fikihnya ya. Sebagai referensinya kitab Fathul Qorib. Fathul Qorib ini sarah daripada Takrib, dan Fathul Qorib ada sarahnya dua, kitab Bejuri dan kitab Tausih. Nah, yang punya dan bawa kitabnya dibuka Fathul Qoribnya, halaman kurang lebih kalau nggak salah halaman 224 ya, tentang pembatalan puasa ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazi yuftiru. Halaman 224 baris ke-4 dari atas. Wallazi yuftiru, dan perkara yang membatalkan bihi. Oh, di sini nih nggak ada bihi, nggak ada artinya tuh ya. Ya kalau udah artiin dengannya dah. Asaimu, orang yang berpuasa, asyaratu asya, itu 10 perkara. Ahaduha, yang pertama, wasaniha, dan keduanya mawasola, ialah perkara yang sampai amdan dengan sengaja ilal jawabi, ke dalam jawab atau perut ya, al-munfatihi, yang terbuka lubangnya, awal munfatihi, ataupun selain yang terbuka, maksudnya enggak terbuka, kalau suli, seperti sampainya min makmumatin, dari luka yang tembus ila rosi, ke dalam kepala. Wal muradu, dan yang dimaksud imsaku shaimi, ialah menahannya orang berpuasa anusuli ainin, dari masuknya ain benda ila mayusama, kepada apa yang disebut jawaban dengan jawab atau rongga itu ya. Jadi setelah kita mengetahui tentang definisi puasa, hukumnya, juga syarat wajibnya, bahkan rukunnya ya. Nah, sekarang tentang pembatalannya. Walaupun nanti di dalam puasa ini ada istilah batal puasa, ada istilah batal pahalanya. Ya, kalau batal puasanya itu berarti udah bubar, nanti wajib diqodho. Kalau batal pahalanya itu hanya pahalanya aja. Tapi sayang, karena hanya dapat lapar haus, ibarat orang yang kerja nggak digaji gitu ya. Iya. Nah, ada berapa yang membatalkan puasa? Sebagaimana tadi katakan, wallazi yuftiru bi shaim asyaratu asya. Jadi yang membatalkan puasa bagi orang yang puasa ya, itu menurut kitab ini ada 10. 10 nih. Ini sekali lagi batal puasanya. Walaupun nantinya ada yang wajib nahan kayak orang puasa, ada yang enggak gitu ya. Dan yang jelas kesannya menanti tetap dia wajib qodho. Nah, mana diantaranya? A2 wasaniha, mawasala amdan ilal jawabil mumpatihi awgar mumpatihi ya. Jadi yang pertama dan keduanya ini disatuin. Itu adalah yang membatalkan segala sesuatu yang sampai atau masuk dengan sengaja nih, dengan sengaja ya. Ini harus jadi catatan. Ke dalam rongga. Rongga itu bolong-bolongan yang ada di badan kita ini.
Ya seperti umumnya mulut ya, hidung, telinga, itu ya. Itu hindarkan. Dan itulah yang terbuka memang langsung tuh. Itu jelas batal. Kalau sengaja dan tentunya kalau memang itu bendanya benda dunia. Nah nanti ada bagaimana kalau banyak benda akhirat, makanan akhirat nggak batal. Pokoknya pas hari ya lagi puasa, langsung dikirimin korma dari sorga. Enggak batal. Iya. Ataupun makanan dunia tapi nggak sengaja, lupa rezeki. Ya, udah kenyang, udah minum juga, bahkan udah ngopi ya. Iya, ngerokok segala lah. Ingat, lagi puasa, mantap itu ya, rezeki itu ya. Enggak batal. Boleh tuh. Iya, tapi kalau ingat mah tuh udah jangan lah tanggung itu kalau yang bodoh biasanya lah udah batalin sama sekalian aja. Itu dosa. Dosa. Iya, karena belum kenyang. Iya, apalagi. Udah. Kenyangin dulu. Jadi lupa pakai apa ya? Sebanyak apapun. Jadi dalam hal ini mah beda dengan sholat. Kalau sholat mah nih ya, kalau sedikit lupa nggak batal. Kalau sengaja batal makan. Kalau puasa mah dia lupa mau banyak mau sedikit nggak batal gitu aja. Tapi kalau sengaja mah sama sholat ya batal. Nah itu yang sifatnya rongga atau yang langsung terbuka ya tembus ya. Tadilah sekali lagi mulut, hidung, telinga dan lain sebagainya. Nah nanti ada lagi nih yang kedua, masuknya dengan sengaja juga, tapi ke rongga yang enggak terbuka, hanya pori-pori gitu ya. Oh bagaimana sih katanya? Nah di sini dijelasin. Kalwusuli seperti masuk atau datangnya suatu benda min makmumatin dari luka yang memang terserap ke kepala. Contohnya gini. Ada orang kepalanya luka nih ya. Kemudian diobatin. Betadin lah katakannya. Bocor nih kepalanya ya. Nah itu dari betadin itu rembes ke kepala ini. Itu batal. Nah, bagaimana kalau kita nyampu juga kan kadang-kadang kalau mandi basah ya, kan kerasa ademnya ya, itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa itu. Nah bagaimana dengan nyuntik? Kalau nyuntik ini, kalau memang dia tujuannya itu untuk mengobati, nggak apa-apa. Ya, nggak batal. Kalau untuk mengobati. Tapi kalau untuk menguatkan itu batal. Maksud sih orang nyuntik bukan untuk berobat? Ada seperti dia nih ya. Diinfus itu kan orang kalau diinfus walaupun 1 minggu nggak makan kuat ya. Nah itu karena itu tujuan untuk menguatkan. Kalau masih sakit, kalau nggak apa-apa lagi sakit mah ya. Ini mah sengaja dia. Lah katanya biar kuat aja nih, biar segar aja lagi puasa infus aja lah katanya gitu ya. Ya emang nggak haus nggak lapar ya kalau diinfus mah ya. Tapi batal itu. Gitu baik. Makanan itu. Iya. Gitu. Nah kemudian jadi maksudnya gimana nih? Tadi wal muradu imsaku saimi anusul ainin ila jawabannya pokoknya mah orang yang puasa itu harus menghindari daripada datang atau masuknya benda dunia nih ya ke sesuatu yang dinamakan rongga tadi, baik yang terbuka ataupun yang tidak terbuka karena luka itu ya, asal sengaja. Kalau lupa mah nggak masalah gitu ya. Nah itu yang pertama dan yang kedua. Kemudian wasalisu dan yang ketiganya al-huknatu ialah memasukkan obat fi ahadis sabileni dari salah satu 2 jalan. 2 jalan ini bukan maksudnya jalan kota bumi, jalan ke Celongok. Harus cadas ya. Sini maksudnya kubul dan dubur gitu ya. Wahia
Dan hukna itu dawaun, ialah obat yakunu yang memasukkannya bihi tuh ya, bihi itu nyanyi. Almaridu orang yang sakit pikubulin ke dalam kubul, au duburin atau dubur al muabarati yang diungkapkan. Anhuma dari keduanya fil matni dalam matan bisabilaini dengan lafaz sabilain. Ya, dua jalan. Jadi yang keduanya nih yang membatalkan puasa ya, itu adalah berobat lah pokoknya mah dari salah satu dua jalan, yakni dubur dan kubur. Maksudnya gimana? Sudah dijelasin tadi, yaitu berobat dengan cara dia dengan cara orang yang sakit ini memasuki melalui kubur dan dubur. Kan ada tuh ya, suatu penyakit yang memang mengobatinya itu melalui kubur atau dubur. Iya. Nah sebenarnya ini dari yang tadi juga udah kebahas sih sebenarnya ya. Cuma ini mah secara khusus. Kalau tadi mau umum, gitu ya. Kalau ini khusus nih. Jadi ini mah hanya sebatas mengobati, gitu ya. Mengobati aja itu udah batal. Apalagi kalau sengaja. Emang ada gitu. Nih. Kalau BAB di bulan puasa ya, dalam keadaan puasa. Kalau memang BAB-nya itu cair, no problem. Tapi kalau BAB-nya keras, sementara gunting itu kurang tajam, itu biasanya kepotongnya lebih keluar. Nah, ketika itu motongnya lebih banyak keluar, kembali ke dalam batal. Atau karuan. Nah, makanya nih kalau Ramadan mah ya kita usahakan itu kalau bisa mah kita kalau BAB jangan siang lah ya. Iya. Khawatirnya gitu doang. Suka kalau udah itu kan ragu-ragu ya. Harusnya pagi-pagi sih. Ya itu dia. Ya boleh. Solusinya kalau memang kita nggak mau ada resiko, jangan dipotong. Cuma nggak enak perasaannya. BAB, jadi aja gitu ya, nggak dipotong-potong, nggak betah kan ya? Nyemplung, muncrat airnya. Iya. Ya kecuali kalau BAB-nya umpamanya mencret gitu ya. Nah itu udah aman lah, udah nggak bakal ada yang masuk lagi. Iya. Kayaknya kalau bahasa yang itu tadi itu ya, yang keras itu ya, itu biasanya kepotong. Nggak dipotong itu nggak betah pasti. Dan ketika terpotong itu lebih banyak yang keluar, ada lebihnya masuk kembali tuh. Itulah yang nggak batal puasa, makanya hati-hati gitu ya. Dan memang kalau kita biasain malam, insya Allah sorry juga malam aja. Jadi BAB di bulan Ramadan mah kita usahakan malam lah gitu ya. Nanti kesananya biasa gitu. Iya sih, emang gitu ya. Ya tapi tadi ya diupayakan aja jangan sampai dipotong gitu ya. Walaupun memang nggak betah di situ. Iya. Ya kalau mencret tam kurang nggak usah dipotong-potong, kayak mencret udah kepotong sendiri gitu ya. Iya. Ya. Itu kan ya. Kadang-kadang ya kalau BAB siang itu kadang-kadang suka mikirin gitu ya. Iya suka bagaimana ini ya. Iya. Oh, kita ini aja nggak dipotong-potong, nggak betah itu ya, nggak betah ya, pasti nggak betah itu ya. Warna merah. Iya. Sebenarnya mah bagusnya begitu ya BAP walaupun dalam keadaan tidak puasa juga, karena rupanya itu ya, yang menyebabkan orang napas panjang itu diantaranya ya. Ini satu, kalau BAB jangan ya. Udah biarin aja udah. Ya, normal-normal aja gitu ya. Udah biarin, ikhlasin kalau kata si Beopo tadi gitu, ikhlasin aja. Lupa gimana kayak keluar gitu ya. Ya. Yang kedua aja tuh kalau habis makan jangan langsung minum ya. Itu suara saum. Panjang ya. Iya. Nah, jadi itulah yang namanya hukna ya.
mengobati dari kubul dan dubur, dan di dalam kitab matan ini diibaratkan dengan sabilen ya, itu dua jalan. Dan itu sekali lagi bukan umpamanya jalan ke kota bumi dan kemana gitu ya, tapi kubul dan dubur ini. Nah, terus warabi'u, dan yang keempatnya al-qayu ialah muntah amdan dengan sengaja. Fa'ilam yata'ammada, maka jika tidak sengaja muntah, lam yabtul, maka tidak batal saumu puasanya, kama sabaqo, seperti yang telah dahulu. Jadi yang keempat nih, yang ngebatalkan puasa itu adalah muntah, ya pasnya dengan sengaja ya. Muntah dengan sengaja itu seperti sengaja nyolok-nyolok tenggorokan gitu ya, seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar, tapi bukan maksudnya Abu Bakar mah nyolok tenggorokan bukan karena pengen itu. Jadi beliau ini pernah ya dapat makanan dari salah satu budaknya, nggak kurang cek-cek, dimakan aja. Begitu ditanya dari mana nih, pokoknya dari sebabnya jalan yang haram. Itu karena saking api diculuk-culuk, muntah keluar. Tuh orang dulu mah ya, yang di dalam aja, kalau memang itu udah tahu haram dikeluarin. Ya, apalagi yang belum masuk, pasti dihindarin. Ada bedanya pejabat sekarang ya? Iya benar. Ya gitu ya. Nah, itu ya termasuk juga nih kalau sengaja mah seperti biasanya dia jangankan istilahnya ke Jakarta ya, ke Tangerang aja muntah. Gitu ya. Muntah bukan mabuk. Muntah itu oe gitu ya. Ini malah ke Jakarta, atau otomatis bukan oe lagi, bukan muntah lagi ya. Nah, itu batal. Nah sekarang bagaimana kalau nggak sengaja nih? Ya padahal mah nggak nyolok-nyolok tenggorokan. Terus biasanya jangankan dia misalnya ke Tangerang, ke Jakarta juga nggak mabok, nggak muntah ya. Ini mah ke Tangerang aja muntah, nggak sengaja itu, nggak batal begitu ya. Nah sebagaimana yang lalu ya sudah disinggung di dalam rukun puasa itu ya, yang kemarin 4 itu. Nah satu lagi, maksudnya sementara kan semuanya 10, ini baru 4 ya. Jadi bagi 2 gitu maksudnya. Wal khamisu, dan yang kelimanya al-watu, itu ialah wati amdan dengan sengaja fil farji, di dalam farji. Jadi yang kelima nih yang batalkan puasa ya, itu adalah hubungan suami istri dengan sengaja pastinya. Iya, jima lah gitu boleh. Nah ini farji nggak jadi patokan nih. Pan yang nanya farji biasanya kan kubul ya. Sebenarnya mah mau kubul mau dubur tetap itu nggak batalin. Walaupun di sini ininya farji gitu ya. Jadi walaupun umpamanya dubur tetap itu ngebatalin kalau memang sengaja, bahkan nauzubillah bukan aja batal puasanya tapi wajib bayar kifarat. Kifaratnya berat ya. Itu ada 3 tingkatan ya, dan tartib ini. 1, memerdekakan budak. Mungkin sekarang ada. 2, puasa 2 bulan berturut-turut. Itu boro-boro 2 bulan ya, sebulan juga nyelonong puasanya. Nah, itu terakhir yang ketiga, memberi makan 60 fakir miskin. Masing-masing orangnya 1 liter. Dan ini harus kepada 60 fakir miskin. Nggak boleh karena dia nggak berserakah, udah nih fakir miskin 1 aja. 60 liter. Nggak cukup. Harus kepada 60. Gitu ya. Iya. Nah itu kalau sengaja. Bagaimana kalau nggak sengaja? Lupa. Fala yuftiru, maka tidak batal as-shaimu, orang yang puasa bil jima, dengan jima. Ya, nasyan karena keadaan lupa, kama sabaka, seperti yang telah lalu juga.
Jadi kalau memang dia karena lupa mah hubungan suami istri ya enggak batal. Tapi piraku ya. Ya kalau makan mah minum. Wajarlah lupa sendiri kan. Ini hubungan suami istri sampai lupa gitu ya. Tapi bisa jadi sih kalau Allah kasih lupa sama semua ya. Iya. Benar ya. Terus suaminya lupa ya. Emang bisa gitu kok. Itu bisa lagi pulas juga bisa itu bisa ya, Bang. Oh, bisa terlalu. Wah, panjang lagi. Ya. Tapi kalau biasa siang begitu, Bang. Emang ya. Kan jangan biasa siang. Iya. Nah, jadi itulah itu ya. Nah, terakhir deh ya. Jadi nanti ini nggak kalah penting ya, sebab nanti yang ke-7, ke-8, ke-9, ke-10 nanti sekalian disampaikan tentang yang membatalkan pahala puasa, karena di kitab ini nggak ada ya. Nanti dilengkapi aja. Ada satu lagi nih. Wasadisu, dan yang keenam al-inzalu ialah mengeluarkan mani. Wahwa dia itu hurujul mani ialah keluar mani an mubasaratin dengan bersentuhan kulit. Bila jimain dengan tidak jima muharraman, baik yang diharamkan karena ada keluar mani itu kaihrojihi seperti dikeluarkannya biadi dengan tangannya. Augaro muharramin atau yang tidak diharamkan. Kairoji seperti dikeluarkannya biadi zauji dengan tangan istrinya. Atau jariyatihi atau dengan tangan amatnya. Wataroja, nah segitu dulu ya. Nah jadi yang ke-6 nih, yang membatalkan puasa itu adalah inzal. Inzal itu adalah berusaha, ada unsur kesengajaan untuk mengeluarkan sperma dan dengan bersentuhan langsung tanpa penghalang. Ya, dan ini sekali lagi bukan melalui hubungan suami istri. Nah caranya, baik itu yang diharamkan, ya contohnya ya dengan melorot tangan sendiri itu ya, onani kan bahasanya ya, itu haram, jelas batal. Ya bahkan walaupun yang tidak diharamkan nih, tetap batal. Contoh, mengeluarkan spermanya itu melalui tangan istrinya. Itu halal tuh, makanya kalau umpamanya istri nggak bisa main bawah, itu ya udah pakai gitu ya. Ada solusinya tuh ya. Iya, lampu merah gitu ya. Kalau punya satu, kalau punya dua kan ada serepnya. Kalau punya satu kan kemana-mana. Udah itu aja ya. Yang khawatir itu. yang punya dua sih enak, ada serepnya gitu ya. Iya, satu lampu merah dia pilih dah jalan mana itu ya. Iya, nah ternyata nih yang punya satu juga, insya Allah bisa tuh ya. Dengan cara dia mengeluarkan melalui tangan istrinya ya. Itu halal, nggak dosa nggak. Tapi dalam hal hubungan dengan puasa membatalkannya. Termasuk tuh dengan tangan bujang amat ya kalau zaman dulu ya. Sekarang nggak ada nih amat ini, nggak ada ya. Nah jadi itulah keluarnya dengan melalui sentuhan langsung. Nah sekarang bagaimana nih? Kalau mengeluarkannya tanpa melalui sentuhan langsung. Wahtaroja, dan mengecualikan musonib bimubasorotin dengan lapat mubasoro yang tadi artinya bersentuhan langsung ya, kulit. Anhurujil mani, dengan dari keluarnya mani bihtilami dengan mimpi jima. Pala iftoro, maka tidak batal puasa bi dengan sebab mimpi jima jazman pasti. Jadi kan tadi batal juga kalau memang ada unsur kesengajaan untuk keluar sperma dan sentuhan langsung. Nah sekarang bagaimana kalau keluarnya itu tanpa bersentuhan? Langsung ya. Jadi seperti mimpi. Enggak batal itu. Bonus. Bonus, benar bonus, boleh ya. Iya. Gitu. Nah itu bagaimana kalau menghayal? Termasuk melihat film Blue ya.
Ini gimana nih? Termasuk ngintip. Wah, kayaknya yang bawa aja nih, ini kayaknya pengalamannya kayaknya. Iya. Ya, jadi deh beda mimpi, beda ini ya. Menghayal, melihat film dulu ataupun ngintip ya. Jadi kalau menghayal udah mutlak dah. Kalau mimpi basah mah mimpi keluar jima itu ya udah, itu mau udah jelas dah, nggak batal. Nah, adapun kalau tadi menghayal, lihat film dulu ataupun yang ngintip, itu tergantung. Kalau memang dianya biasanya sensitif, artinya nggak boleh salah sedikit gitu ya. Asal ngelihat langsung. Nah, itu batal. Jadi tergantung sensitif enggaknya. Ya sebab itu mah apa bisa kendali sendiri kan? Beda dengan mimpi. Kalau mimpi udah di luar kendali. Makanya mimpimu udah mutlak pasti itu nggak batal. Adapun kalau yang namanya menghayal, ngintip, nah itu tergantung. Kalau memang dia biasanya peka untuk keluar, nah sekarang malah disengaja keluar, batal. Tapi kalau enggak mah, berarti biasanya udah mah kuat gitu ya. Ini mah baru ngintip sedikit aja udah keluar. Enggak gitu ya. Jadi tergantung. Iya, gitu ya. Nah itulah sementara ya 6 yang membatalkan puasa karena semuanya ada 10 jadi tinggal 4 lagi dan nanti insya Allah dilengkapi dengan yang membatalkan pahala puasa juga ya. Ya mungkin cukup, mudah-mudahan manfaat. Subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina wa nil akhirin wa barik salim wa rahmatan ashabi rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ma la tarqadudu ilaini bi hajatana ila tanzilil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhal jannah wa na'udzubika min sakhatika nar. Allah barik lana fi rajab sabana wa balikna ramadana wa inna ala siyam wal qiyam wa tilawatil quran wa hasil maqasidana fi dunyal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam. Siap.